Ibu, saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 28 Februari 2021. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi Minggu Sengsara. Sesuai Almanak Nas GKI hari ini, kita memasuki Minggu Sengsara ketiga. Untuk jemaat GKI Langkai yang beribadah di rumah, persembahan dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja, atau bisa ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng, atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, dapat menghubungi bendahara dan bukti transfer. Kita memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 73 bait yang pertama dan yang kedua. Kasih Tuhanku lembut. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 4a. Marilah kita berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91 ayatnya yang pertama. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Allah, bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau, baik dengan pikiran, perkataan, bahkan melalui perbuatan kami. Kasihanilah kami, ya Allah, Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya, yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskan dosa kami dan bersihkan hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jemaat duduk kembali. Jemaat penyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayatnya yang pertama dan yang ayat yang kedua. Dari kungkungan duka kelam. Dalam
Puji-pujian. Sekarang ini muliakan Tuhan Allah kita dan pujilah nama-Nya yang tinggi luhur, berserulah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita membaca secara bersama-sama Mazmur 96 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya, kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI dari Kejadian 17 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7 dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Matius 7 ayat yang ke-24. Pemberitaan firman oleh Pendeta Kristinus Unting MDiv. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, salam. Semoga saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat, dan melimpah berkat. Saudara-saudara, nasi menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini sesuai dengan Al-Maknas, yaitu Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-39 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk mengikuti Dia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saudara, mari kita merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kasih, karunia, dan berkat, adalah perkara yang paling indah dalam hidup ini. Manakala saat ini kami boleh bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman-Mu, yang tentu dari dalamnya kami dikuatkan. Kami mengerti apa kehendak Tuhan dan hidup berkemenangan di tengah kancah kehidupan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas firman yang sebentar kami gumuli. Berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini ataupun saudara-saudara kami yang beribadah di mana-mana tempat saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup,
oleh pertolongan Roh Kudus kami mohon. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38 untuk Minggu tanggal 28 Februari 2021 sesuai dengan Almanak Das Gereja Kalimantan Evangelis, sekaligus dalam rangka Minggu Sengsara yang ketiga, dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulai Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat kudus." Saudara-saudara, Yesus memberitahukan akan penderitaan yang dialaminya kepada para murid. Dan menurut catatan bahwa ini adalah pemberitahuan untuk pertama kalinya. Itu artinya ada beberapa kali berikutnya Yesus akan memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Markus pasal 8 mulai ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-38 ini, secara jelas, secara tegas, secara rinci Yesus memberitahukan bagaimana ia akan menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Bagaimana caranya dan siapa saja yang terlibat dalam rangka penderitaan dan kematian disebutkan secara jelas, secara rinci di sini. Bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa maknanya Yesus memberitahukan akan penderitaan hingga kematiannya disalib kepada para murid? Apa maknanya? Yang pertama adalah bahwa penderitaan dan kematian Yesus yang terjadi itu bukanlah kebetulan. Bukan karena Yesus tidak sanggup melawan. Buktinya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat apapun bentuknya. Bahkan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang telah mati. Karena itu bukan itu yang menjadi persoalan. Karena yang jadi persoalan artinya adalah bahwa kematian Yesus itu memang direncanakan. Memang
Demikianlah makna kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Seorang sastrawan besar bernama Khalil Gibran menggambarkan tentang Yesus itu, saudara-saudara. Yesus itu digambarkannya adalah keharuman langit yang berpadu dengan mawar bumi. Keharuman langit yaitu Allah yang maha kuasa, yang transenden itu. Menjadi Allah yang imanen, yang hadir mewujud nyata. Ibaratkan mawar, dan harumnya mawar itu karena perpaduan antara surga dan bumi ini. Penderitaan dan kematian Yesus itu mengandung makna misi apa yang dijalankan oleh Yesus. Bahwa misi yang hendak dilaksanakan oleh Yesus itu bukannya sekedar pembebasan secara politis, tetapi pembebasan manusia dari ikatan dosa secara sempurna, menurut cara Allah, menurut pekerjaan Allah, dan menurut maksud Allah. Lalu yang berikutnya ialah Yesus memberitahukannya kepada para murid, supaya para murid nanti ketika Yesus berhadapan dengan peristiwa yang telah disampaikannya tidak kaget, saudara-saudara. Yesus sedang mempersiapkan para murid pelan tapi pasti supaya menjadi murid Yesus yang akan melanjutkan misi penyelamatan, yang akan melaksanakan kasih Allah mewujud nyata dalam kehidupan manusia sesuai dengan maksud Allah. Namun saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid tidak langsung begitu saja diterima oleh para murid. Bahkan Petrus dalam nas ini dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Yesus ditarik ke samping oleh Petrus. Bahkan dalam tanda kutip, saudara-saudara, menegur Yesus. Apa artinya? Artinya apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak sesuai dengan harapan, dengan keinginan para murid. Mereka menganggap bahwa Yesus itu sesuatu yang luar biasa, yang akan mendatangkan sesuatu yang serba baik, yang serba berkat. Itu terbukti karena di dalam pelayanannya bersama dengan para murid, mereka sendiri menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus itu sungguh luar biasa. Roti bisa jadi banyak, orang sakit bisa disembuhkan, orang mati bahkan bisa dihidupkan. Tapi kok kalau Yesus harus menderita, dibunuh, lalu disalibkan, maka itu artinya tamatlah riwayatnya. Tamat pula harapan para murid. Karena itu Petrus menegur saudara-saudara. Tidak gampang-gampang, bukan mengingatkan, bukan memberi masukan, tapi menegur Yesus atas pernyataannya itu. Petrus tidak berterima. Namun di sini yang menarik saudara-saudara, Yesus mengetahui apa yang dilakukan oleh Petrus itu. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang kepada murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudara-saudara, apa yang hendak dilakukan oleh Petrus itu baik saja. Ia tidak menginginkan segala sesuatu yang tidak baik terjadi pada Yesus. Bukankah itu baik? Petrus tentu berupaya bagaimanapun caranya mau membela Yesus, andai kata itu akan terjadi. Namun saudara-saudara, niat baik saja tidak cukup. Terkadang dalam hidup ini kita berpikir ingin melakukan sesuatu yang terbaik menurut ukuran kita. Tapi ternyata dalam pandangan Allah itu belum baik. Bahkan jangan-jangan melalui apa yang dipikirkan itu
terselip pikiran setan. Seperti yang terjadi pada Petrus. Apa yang mau ia ungkapkan itu sebenarnya adalah pikiran yang berasal dari setan. Secara halus hendak menggagalkan misi yang luar biasa, misi yang agung, melalui mana Yesus akan menyelamatkan manusia. Demikian maknanya. Saudara-saudara, hati-hati dengan pikiran setan yang akan merasuki, yang walaupun terlihat bagus, yang walaupun menurut cara pandang kita sebagai manusia itu bagus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu dalam rangka kita memaknai minggu sengsara yang ketiga, kini kita telah memasuki minggu sengsara yang ketiga. Ada 3 hal penting, saudara-saudara. Yang pertama ialah bahwa penderitaan itu dalam tanda kutip harus dialami oleh semua manusia sebagai konsekuensi dari dosa. Jadi selama kita hidup di dunia yang fana ini, yang telah terkontaminasi oleh dosa sejak awalnya, maka semua yang dialami oleh manusia adalah penderitaan. Jadi ketika berhadapan dengan penderitaan, saudara-saudara, tidak ada yang perlu dikagetkan. Memang demikianlah adanya kita sebagai manusia yang berdosa. Bahwa penderitaan itu harus kita terima sebagai konsekuensi daripada dosa. Ini hendak menunjukkan bahwa semua manusia berdosa. Ada orang mengatakan bahwa manusia yang lahir itu suci adanya, laksana kertas putih. Saudara-saudara, itu menurut kacamata, menurut pandangan manusia. Tapi melalui kacamata Allah tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Semua manusia menanggung akibat dosa itu. Dan salah satu ialah penderitaan yang pasti dialami oleh semua manusia. Ketika menghadapi penderitaan, saudara-saudara, penderitaan itu harus dimaknai dengan benar. Kenapa? Karena penderitaan itu pada prinsipnya ada 2. Yang pertama adalah penderitaan biasa. Penderitaan biasa yang tidak ada hubungannya dengan soal iman. Dan ini tidak berdampak apa-apa bagi keselamatan. Tidak berdampak bagi berkat kehidupan. Tapi penderitaan yang dimaksud di sini ialah penderitaan yang berkaitan dengan iman. Penderitaan karena saudara dan saya adalah murid Yesus yang harus setia, yang melaksanakan misi ilahi, yang akan menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Segala apapun yang baik, yang kudus itu sebagai bentuk respon kita untuk mengiyakan kasih Allah itu. Bila itu dijalankan, tentu kita akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Itulah konsekuensi, itulah penderitaan yang pasti berharga di mata Allah. Penderitaan yang pasti akan mendatangkan berkat. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ayat 35, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Jadi saudara-saudara, penderitaan itu adalah penderitaan dalam rangka ketaatan, dalam rangka komitmen, dalam rangka kesetiaan kita sebagai murid Yesus, yang dengannya kita akan berhadapan dengan banyak tantangan serta konsekuensi. Karena itu, kesetiaan, ketaatan di dalam Yesus Kristus itu, maka itulah penderitaan dalam tanda kutip yang harus kita terima.
Bila kita menghendaki hidup kita bernilai dalam pandangan Allah, maka tentu jalan yang harus kita lalui adalah jalan salib. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Tidak ada jalan pintas. Jadi jalan kebenaran yang sesungguhnya hanya bisa dilalui dengan jalan salib. Tapi jangan takut, saudara-saudara. Pemahaman kita dengan penderitaan juga harus jelas, harus benar. Karena ada yang mengatakan bahwa kehidupan Kristen ini identik dengan penderitaan. Kita harus menderita. Karena itulah kekristenan. Ini pandangan yang keliru, saudara-saudara. Kristen tidak cari-cari penderitaan. Tapi toh pun harus menderita. Karena saya adalah seorang Kristen sebagai murid Yesus sejati. Inilah penderitaan yang bermakna dan memberkati. Lalu perkara yang ketiga ialah penderitaan itu bukan akhir segalanya, saudara-saudara. Jadi toh pun pada minggu-minggu sengsara, kini kita telah memasuki minggu sengsara yang ketiga. Ada 7 minggu sengsara sebelum Jumat Agung. Jadi tiap minggu sampai 7 minggu berturut. Bukan berarti kita lalu mengagung-agungkan tentang penderitaan. Penderitaan yang tidak jelas maknanya. Tapi penderitaan dalam rangka ketaatan kita kepada Yesus. Komitmen kita untuk hidup benar di dalamnya. Dan menyaksikan kebenaran Kristus itu di tengah-tengah kehidupan. Itulah penderitaan yang dimaksudkan di sini. Penderitaan bukan akhir segalanya. Salib bukan tujuan, tapi jalan. Jalan untuk beroleh mahkota. Seperti Yesus ketika dia menderita dan mati. Penderitaan itu bukan titik, saudara, tetapi koma. Karena setelah 3 hari kemudian, dan Yesus sendiri menegaskan, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari pada ayat yang ke-31 bagian B. Ini penegasan Yesus. Karena itu saudara-saudara sekaligus mengingatkan kita, memberikan inspirasi bagi kita ketika kita juga menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup. Yakinilah bahwa penderitaan itu bukan tujuan. Bersama dengan Tuhan, Yesus yang telah menderita dan mati itu demi untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Namun seiring dengan itu pula kebangkitan Yesus hendak menegaskan bahwa itu adalah permulaan yang menjadi tujuan tertinggi untuk sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Mahkota kehidupan. Jangan takut menghadapi salib, saudara. Jika itu adalah untuk sebuah nilai, untuk sebuah keberhargaan, untuk sebuah cita-cita yang luhur, bukan hanya di dunia ini, tapi hingga kekekalan. Kita tidak perlu mencari jalan pintas, tetapi hadapi saja, dan juga kuatlah selalu untuk tidak menyimpang dari iman. Kuat, setia, dan juga menyalipkan diri dengan segala keinginan-keinginan. Seperti Petrus yang memikirkan hanya kenikmatan sesaat, namun harus kehilangan keselamatan yang sesungguhnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Hanya Yesus yang sanggup memberikan gantinya. Karena itu ketaatan iman kepada Yesus itu adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu-gugat atau ditukarkan dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menghadapi penderitaan, tetaplah bersabar, tetap meyakini akan pertolongan Tuhan, seperti dalam lagu habis hujan tampak pelangi, penderitaan menuju sukacita, lalu juga keterikatan dari dosa untuk menuju kesucian yang sempurna. Kita harus berwaspada dengan tawaran-tawaran iblis yang justru sebaliknya.
seperti yang dipikirkan oleh Petrus. Menawarkan sesuatu yang enak, yang baik pada awalnya, namun menuju kebinasaan. Namun Yesus menawarkan jalan salib, tapi berakhir pada kebahagiaan, kemuliaan, dan sukacita abadi. Jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Kuatlah selalu di dalam Tuhan. Berdoalah selalu hingga segala harapan dan cita-cita kita tidak akan terhenti oleh hanya sekedar tantangan dan pergumulan hidup di dunia yang sempurna sementara ini. Selamat masuki minggu sengsara yang ketiga. Tuhan memberkati saudara semua dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk memaknai minggu sengsara yang ketiga ini. Agar kami mengerti kehendak Tuhan. Kami menghayati arti pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu yang sempurna, yang tiada tara itu. Menjadikan kami manusia pendosa ini menjadi sempurna, menjadi mulia, menjadi orang yang diperkenankan memasuki gerbang surga. Tidak ada pada yang lain. Karenanya kami hanya berharap, kami hanya mengimani Engkau ya Tuhan Yesus Kristus dari kapanpun sampai kapanpun. Kuatkan kami ketika kami berhadapan dengan berbagai macam konsekuensi iman. Salib yang harus kami pikul. Agar demikian kesetiaan kami tidak akan luntur oleh berbagai macam tantangan yang terjadi. Kuatkan umat-Mu di mana-mana tempat yang menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan. Agar mereka tetap konsekuensi di dalam ketaatan dan iman hanya di dalam Tuhan Yesus. Satu-satunya yang menjamin kehidupan kekal. Yang telah menyatakan kasih-Nya, yang telah berkorban dan mati untuk kami semua. Kami percaya bahwa keyakinan yang teguh pada apa yang Engkau lakukan sungguh-sungguh nyata akan menghantarkan kami pada kemuliaan surga. Biarlah apa yang kami miliki tidak dirampas oleh kuasa lain, kuasa kegelapan. Berkati keluarga-keluarga Kristen di mana-mana tempat. Kami mohon pengasihan Tuhan kepada saudara kami yang dalam keadaan sakit. Berkati mereka yang berulang tahun pada minggu ini. Engkau tambahkan dengan melimpah setiap mereka yang peduli, yang ambil bagian untuk menjaga, memelihara dan bangun kehidupan yang lebih baik dalam persekutuan, dalam kehidupan masyarakat, untuk mendatangkan damai sejahtera Allah di bumi ini. Berkati para hamba-hamba-Mu di mana-mana tempat, gereja-Mu, dan juga semua orang percaya, agar pengharapan iman dan kasih mereka tetap terjaga senantiasa. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Sekarang ini ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Di tengah masa sulit karena pandemi COVID-19, kami hanya dapat menyerahkan hidup kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah agar berguna bagi pelayanan gereja dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari pelengkap Kinung Jemaat nomor 150 bait yang pertama dan bait yang kedua. Ya Tuhan, hanya inilah. Saudara-saudara, terimalah pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara, selamat berhari Minggu, selamat memasuki minggu sengsara yang ketiga. Biarlah firman Tuhan menginspirasi kita agar kita dapat memaknai ketika kita berhadapan dengan berbagai macam penderitaan dalam hidup ini. Bahwa penderitaan itu bukan akhir segalanya, tapi jalan yang harus kita lalui untuk memperoleh kehidupan sempurna di dalam Tuhan. Tetaplah semangat. Semoga saudara tetap sehat dan melimpah dengan berkah. Salam. Gereja kami, di sanalah iman kami.